Halo semuanya, jumpa lagi bersama Ibu dalam video pembelajaran matematika. Pada video pembelajaran saat ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang persamaan trigonometri. Materi ini adalah materi matematika peminatan SMA kelas 11. Harapan Ibu, kalian semua dapat memahami dengan baik apa yang akan Ibu jelaskan dan kiranya dapat bermanfaat ya bagi kalian semua yang sedang belajar dari rumah. Selamat menyaksikan. Persamaan trigonometri. Untuk persamaan trigonometri ini, kita akan mempelajari 3 bentuk persamaan. Yang pertama, persamaan sinus. Persamaan sinus, rumusnya, kalau bentuk persamaannya sinus X sama dengan sinus alfa, maka kita akan menyelesaikan persamaan ini dengan 2 rumus, yaitu yang pertama, X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat, dan yang kedua, X sama dengan 180 derajat kurang alfa tambah K kali 360 derajat. Yang kedua, persamaan kosinus. Bentuk persamaannya adalah kosinus X sama dengan kosinus alfa. Jadi untuk X kita cari dengan menggunakan 2 rumus ini. Yang pertama, X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat. Dan yang kedua, X sama dengan min A tambah K kali 360 derajat. Dan yang terakhir, persamaan tangen. Bentuk persamaannya, tangen X sama dengan tangen alfa. Dan untuk penyelesaian, X yang akan kita cari, kita menggunakan hanya 1 rumus, yaitu X sama dengan alfa tambah K kali 180 derajat. Untuk K di sini, elemen bilangan bulat ya. Oke, kita akan langsung pada contoh soal. Ibu akan berikan masing-masing bentuk persamaan trigonometri 1 contoh soal. Yang pertama, persamaan sinus. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan 1/2 akar 2 untuk X kurang dari sama dengan 360 derajat dan X lebih dari sama dengan 0 derajat. Jadi batasannya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Oke, penyelesaiannya. Jadi kita tulis dulu bentuk persamaannya pada soal ini. Sin X sama dengan 1/2 akar 2. Lihat, pada soal ini bentuk persamaannya belum seperti bentuk persamaan pada rumus yang akan kita gunakan ini, yaitu sin X sama dengan sin alfa. Jadi, kita harus merubah dulu bentuk dari persamaan sin X sama dengan 1/2 akar 2. Jadi, kita harus lihat di sini, sin berapa yang nilainya 1/2 akar 2. Jadi, kita ingat sudut-sudut istimewa ya. Jadi, perhatikan sinus berapa yang nilainya 1/2 akar 2? Oke, sinus 45 derajat. Jadi, persamaan ini sama saja dengan bentuk persamaan ini. Sinus X sama dengan sinus 45 derajat. Karena nilai dari sinus 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Jadi, kalian harus ingat kembali ya, untuk sudut-sudut istimewa. Jadi di sini kita lihat persamaan ini sudah sama, di mana alfanya, yang ini alfa adalah 45 derajat. Ya, kalau bentuknya sudah seperti ini, jadi kita boleh langsung menggunakan rumus yang pertama dan yang kedua ini. Oke, kita lanjut. Rumus yang pertama, X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat.
Jadi kita akan menggunakan K mulai dari, di sini alfanya adalah 45 derajat, jadi X sama dengan 45 derajat tambah K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka jadi sekarang kita ganti K mulai dari 0. Jadi pada persamaan ini, kita ganti K dengan 0. Berarti X sama dengan 45 derajat tambah 0 kali 360 derajat. Jadi X sama dengan 45 derajat tambah 0. 0 kali 360 derajat, 0. Jadi kita peroleh di sini X sama dengan 45 derajat. Memenuhi. Ingat ya, di sini X-nya terdefinisi atau jadi di sini X-nya itu dibatasi dari 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi untuk X sama dengan 45 derajat memenuhi. Oke, kita lanjut pada K sama dengan 1. Maka X sama dengan 45 derajat tambah K kita ganti dengan 1. 1 kali 360 derajat. Jadi di sini X sama dengan 45 derajat tambah 360 derajat. Jadi X sama dengan 405 derajat. Mengapa tidak memenuhi? Ingat, X sama dengan 405 derajat sudah tidak termasuk pada batasan pada soal, karena sudah melebihi 360 derajat. Jadi X sama dengan 405 derajat tidak memenuhi. Ya, kalau pada K sama dengan 1 X-nya sudah tidak memenuhi, jadi kita tidak perlu lanjutkan lagi pada K sama dengan 2. Ya, kita langsung lanjut pada rumus yang kedua. Rumus yang kedua adalah yang ini. X sama dengan 180 derajat kurang alfa tambah K kali 360 derajat. Kita masukkan alfanya adalah 45 derajat, berarti rumusnya X sama dengan 180 derajat kurang 45 derajat tambah K kali 360 derajat. 180 derajat kurang 45 derajat, 135 derajat. Jadi rumus yang akan kita gunakan sebentar yang ini. X sama dengan 135 derajat tambah K kali 360 derajat. Oke, seperti halnya yang ini, kita akan ganti untuk K, mulai dari K sama dengan 0. Jadi kalau K sama dengan 0, maka yang ini X sama dengan 135 derajat tambah K-nya kita ganti dengan 0. 0 kali 360 derajat. Jadi X sama dengan 135 derajat tambah 0 sama dengan 135 derajat. Jadi memenuhi ya. Jadi X sama dengan 135 derajat memenuhi. Kita lanjut pada K sama dengan 1. Jadi X sama dengan 135 derajat tambah 1 kali 360 derajat. Jadi X sama dengan 135 derajat tambah 360 derajat yang sama dengan 495 derajat. Jadi kita lihat ini tidak memenuhi karena X-nya tidak ada pada batasan pada soal, yaitu sudah di atas 360 derajat. Jadi kita perhatikan di sini, himpunan penyelesaian pada soal ini, X yang memenuhi hanya 2 ya, yaitu X sama dengan 45 derajat dan X sama dengan 135 derajat. Jadi kita tuliskan himpunan penyelesaiannya atau HP sama dengan 45 derajat dan 315 derajat. Jadi kita tulis dari derajat yang paling kecil. Oke, kita lanjut pada contoh persamaan kosinus. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan
cos X sama dengan 1/2 akar 2. Untuk X kurang dari sama dengan 360 derajat, lebih dari sama dengan 0 derajat. Jadi batasan X-nya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Sebenarnya untuk penyelesaiannya seperti contoh persamaan sinus. Hanya rumus yang berbeda. Oke, kita langsung penyelesaiannya. Jadi seperti halnya tadi, bentuk kosinus X ini sama dengan 1/2 akar 2, belum seperti bentuk persamaan kosinus yang rumusnya ini. Jadi kita harus ubah dulu bentuk ini menjadi bentuk seperti ini. Caranya seperti tadi, kita cari berapa ya nilai dari kosinus berapa ini? Kosinus berapa yang nilainya 1/2 akar 2? Sama halnya tadi kita ingat pada sudut-sudut istimewa. Jadi, kosinus berapa yang nilai 1/2 akar 2? Ya, kosinus 45 derajat. Jadi kita tuliskan seperti ini. Kosinus X sama dengan kosinus 45 derajat. Di mana alfanya adalah 45 derajat. Kita lihat di sini bentuk persamaannya sudah seperti ini ya. Jadi kita boleh langsung gunakan rumus. Rumus yang pertama ini. X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat. Kita ganti alfanya dengan 45 derajat. Menjadi X sama dengan 45 derajat tambah K kali 360 derajat. Oke, untuk K sama dengan 0, maka 45 derajat tambah 0 kali 360 derajat. Jadi X sama dengan 45 derajat tambah 0, yang sama dengan 45 derajat. Jadi X di sini memenuhi. Kita lanjut pada K sama dengan 1. Jadi X sama dengan 45 derajat tambah 1. K-nya kita ganti dengan 1 kali 360 derajat. Sama dengan 45 derajat tambah 360 derajat. Yang sama dengan 405 derajat. Jadi di sini X sama dengan 405 derajat tidak memenuhi. Ya, kita tidak perlu lanjutkan lagi pada K sama dengan 2. Kita langsung masuk pada rumus yang kedua. X sama dengan negatif A tambah K kali 360 derajat. Jadi rumus di sini akan kita gunakan, alfanya kita ganti dengan 45 derajat, menjadi X sama dengan negatif 45 derajat tambah K kali 360 derajat. Kita langsung ganti, untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 45 derajat tambah 0 kali 360 derajat. Jadi X sama dengan negatif 45 derajat tambah 0. Yang sama dengan negatif 45 derajat. Ya, mengapa ini tidak memenuhi? Karena X sama dengan negatif 45 derajat tidak masuk pada batasan dari soal untuk X-nya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi yang kurang dari 0 derajat negatif seperti ini, negatif 45 derajat, dia tidak memenuhi. Tapi kita masih boleh lanjutkan karena ini nilainya negatif, jadi kita lanjut pada K sama dengan 1. Maka X-nya adalah negatif 45 derajat tambah 1 kali 360 derajat. Nilainya adalah ini negatif 45 derajat tambah 360 derajat sama dengan 315 derajat. Jadi memenuhi. Ya, pasti kalau kita lanjut pada K sama dengan 2, sudah tidak akan memenuhi lagi ya. Karena kalau 2 kali 360 derajat, yaitu nanti dikurang dengan 45 derajat, sudah tidak lagi masuk pada batasan X yang diminta. Jadi kita langsung saja menentukan HP-nya, X yang memenuhi ada 2. 45 derajat dan 315 derajat. Jadi kita tuliskan
himpunan penyelesaiannya atau HP sama dengan 45 derajat dan 315 derajat. Ya, kita masuk pada contoh yang terakhir, yaitu persamaan tangan. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tangan 2x sama dengan akar 3 untuk x kurang dari sama dengan 180 derajat, lebih dari sama dengan 0 derajat. Langsung pada penyelesaiannya, kita tuliskan dulu bentuk persamaan pada soal tangan 2x sama dengan akar 3. Jadi seperti halnya contoh 1 dan contoh 2, di sini juga persamaannya belum berbentuk seperti yang Ibu jelaskan pada awal tayangan ini, yaitu rumus persamaan tangan. Jadi kalau bentuknya sudah seperti ini, tangan X sama dengan tangan alfa, kita boleh langsung mencari nilai X-nya dengan rumus ini. Jadi kita harus ubah dulu bentuk persamaan ini, di mana akar 3 kita ubah menjadi tangan alfa. Berarti tangan berapa yang nilainya adalah akar 3. Jadi pada sudut istimewa, nilai dari akar 3 itu adalah tangan 60 derajat. Jadi tangan 60 derajat dia sama saja dengan akar 3. Jadi bentuk persamaan ini kita boleh tuliskan tangan 2x sama dengan tangan 60 derajat. Di sini kita lihat alfanya adalah 60 derajat. Oke, di sini lihat ya. Jadi kalau tangan X sama dengan tangan alfa, berarti X sama dengan rumus yang ini. Jadi di sini tangan 2X sama dengan tangan 60 derajat, jadi kita tuliskan 2X. Jadi jangan hanya X ya, di sini 2X. 2X sama dengan 60 derajat tambah K kali 180 derajat. Oke, jadi pada persamaan ini kita boleh bagi dua untuk semua ruasnya menjadi X sama dengan, jadi di sini 2X bagi 2X, 60 derajat bagi 2, 30 derajat, tambah K kali 180 derajat bagi 2K kali 90 derajat. Jadi kita dapat persamaan yang akan kita gunakan, X sama dengan 30 derajat tambah K kali 90 derajat. Oke, kita langsung ganti. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 30 derajat tambah 0 kali 90 derajat. Sama dengan 30 derajat tambah 0. Jadi X sama dengan 30 derajat. Memenuhi karena 30 derajat ada pada daerah X. Di sini dari 0 derajat sampai 180 derajat. Kita lanjut pada K sama dengan 1. Maka X sama dengan 360 derajat tambah 1 kali 90 derajat. Jadi X sama dengan jadi X sama dengan 30 derajat tambah 90 derajat. Yang sama dengan 120 derajat. Di sini X sama dengan 120 derajat memenuhi. Kita masih boleh lanjutkan pada K sama dengan 2. Maka X sama dengan 30 derajat tambah K-nya kita ganti dengan 2. 2 kali 90 derajat. Jadi X sama dengan 30 derajat tambah 180 derajat. Yang sama dengan 210 derajat. Jadi di sini kita lihat untuk X sama dengan 210 derajat tidak memenuhi. Karena batasannya hanya dari 0 derajat sampai 180 derajat. Jadi ada 2 X di sini yang memenuhi. Jadi kita boleh memperoleh penyelesaiannya. Untuk himpunan penyelesaian dari persamaan ini, kita tuliskan HP sama dengan 30 derajat ini dan 120 derajat. Ya, Ibu kira demikian intinya. Kalau pada soal bentuk persamaannya belum seperti rumus, jadi kita harus merubah bentuk persamaannya.
seperti ini. Jadi bentuk persamaannya harus sudah sama dengan rumus dari persamaan trigonometri. Sampai di sini penjelasan tentang persamaan trigonometri. Semoga kalian bisa mengerti, dan terima kasih atas perhatiannya pada video kali ini, yaitu pada materi Matematika Peminatan SMA kelas 11. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya.